Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melia Asmara, NPM 191112004 dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019, Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal mengenai persamaan diferensial eksak. Nah, untuk syaratnya, persamaan diferensial eksak ini tuh harus kontinu. Nah, jika diturunkan parsialnya, dari persamaan diferensial itu mempunyai nilai yang sama. Nah, di sini saya memilih soalnya yaitu x kuadrat ditambah y dengan dx ditambah dengan y kuadrat ditambah x dengan dy sama dengan 0. Nah, ada beberapa langkah untuk menyelesaikan soal persamaan diferensial eksak ini. Langkah yang pertama yaitu selidiki apakah m x, y sama dengan n x, y. Nah, di sini saya misalkan yang m x, y itu yang ini x kuadrat ditambah y dx, dan untuk yang n x, y saya misalkan yaitu y kuadrat ditambah x sama dengan x dy. Nah, di sini ada do m, ini disebutkan dengan do m x, y per do y sama dengan x kuadrat ditambah y. Nah, di sini karena yang diturunkan itu y-nya, do y ini, maka yang dilihat adalah y-nya. Jadi turunan dari y adalah 1. Begitu juga untuk yang do n x, y per do x. Nah, di sini yang diturunkan adalah x-nya, berarti abaikan y-nya. Maka nilai x-nya adalah 1. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa jika diturunkan parsialnya, maka nilainya harus sama. Maka itu adalah ciri-ciri persamaan diferensial eksak. Nah, di sini nilainya sama. Maka ini sudah termasuk persamaan diferensial eksak. Nah, untuk langkah yang kedua, di sini kita misalkan yaitu fx, y-nya adalah C1. Nah, di sini fx, y sama dengan ini, pilih salah satu. Dan di sini saya memilih untuk nilai m-nya. Berarti integral dari m, x, y dx ditambah gy. Nah, di sini maka integral dari tadi mx, y-nya adalah x kuadrat plus y. Nah, dimasukkan nilainya dx ditambah gy. Nah, kemudian diintegralkan saja langsung integral dari x kuadrat, yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah integral dari y, maka xy ditambah gy. Nah, selanjutnya ini hasil dari fxy ini yang sudah kita cari ini diturunkan terhadap y. Nah, maka yang dilihat y-nya saja. Yang tidak ada y-nya diabaikan, termasuk x ini. Nah, maka yang ada y-nya kan cuma xy ini. Ketika diturunkan, maka nilainya adalah x. Nah, ketika ini diturunkan, maka gy ini, g aksen y kan kalau diturunkan. Nah, maka dapat ditulis do f x, y per do y, yang tadi saya bilang diturunkan, fx ini diturunkan terhadap y, maka hasilnya adalah x-nya ditambah g aksen y. Ini fx ini diturunkan terhadap y, maka di sini adalah yang dilihat xy-nya ini, xy-nya sama gy-nya. Nah, ini ketika diturunkan maka x ditambah g aksen y. Nah, seperti ini. Nah, karena ini tadi dimisalkan adalah n, maka ditulis adalah n. Nah, maka dapat dituliskan bahwa y kuadrat ditambah x, y kuadrat tambah x ini adalah nilai dari n-nya, kemudian sama dengan x ditambah g aksen y. Maka g aksen y sama dengan, ini dipindah luaskan kan habis, maka tinggal y kuadrat. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu mencari nilai gy-nya dengan mengintegralkan lagi g aksen y-nya. Karena sini kan g aksen y, sedangkan yang dicari adalah gy-nya. Maka untuk mencari ini gy-nya tinggal diintegralkan saja yang y kuadratnya. Kemudian diintegralkan y kuadrat dy sama dengan 1/3 y pangkat 3 ditambah di sini C2, karena tadi yang atas itu untuk mencari persamaan diferensial eksaknya itu adalah C1, maka di sini untuk mencari G-nya dimisalkan C2. Kemudian substitusikan nilai GY ini ke persamaan fxy-nya. Nah, di sini dimisalkan yaitu
Jadinya fx, y-nya sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah xy ditambah gy. Kemudian masukkan gy-nya. Jadi 1/3 x pangkat 3 ditambah xy ditambah gy-nya tadi ini 1/3 y pangkat 3 ditambah c2. Nah, tadi di awal sudah dituliskan bahwa dimisalkan fxy-nya itu sama dengan c1. Nah, maka dapat ditulis C1 sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah XY ditambah 1/3 Y pangkat 3 ditambah C2. Nah, ini dia adalah solusi dari soal yang di atas, soal ini, untuk penyelesaian persamaan diferensial eksak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.